Mitigasi perubahan iklim dengan pemeliharaan hutan adat Mandala di Desa Bayan. Hutan adat Mandala adalah hutan yang terletak di wilayah Dusun Mandala, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Memiliki luas sekitar 10,3 hektar serta pengelolaan hutan adat Mandala sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat adat. Dengan adanya hutan adat yang ada di Desa Bayan ini, ada 4 hutan adat. Yang pertama ada hutan adat Mandala, kemudian ada hutan adat Bangkat Bayan, kemudian ada hutan adat Tiularangan, dan ada hutan adat Pengampokan. Di mana kami di Desa Bayan ini, dengan adanya hutan adat tersebut, kami selaku masyarakat adat mengajak seluruh masyarakat yang ada di Desa Bayan ataupun yang berada di luar desa untuk bersama-sama menjaga, memelihara, merawat. Karena mengingat bahwa di era-era sekarang ini tidak banyak lagi hutan yang masih tersedia, bahkan hampir semua hutan negara ini terkikis dengan seiring dengan perkembangan zaman. Nah, fokusnya kami di Desa Bayan ini dengan adanya 4 hutan adat tersebut, sekali lagi kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Bayan untuk bersama-sama menjaga, kemudian memelihara dan merawat, sehingga tidak menimbulkan terjadinya longsor, banjir, dan lain sebagainya. Terdapat 9 sumber mata air yang berada di ketinggian 262 meter di atas permukaan laut, dengan debit air maksimal 500 liter per detik dan minimum 150 liter per detik. Masyarakat adat memang sangat berkaitan erat dengan lingkungan. Dengan adanya perubahan iklim yang berdampak terhadap lingkungan, maka akan berdampak langsung terhadap kehidupan saat ini maupun generasi selanjutnya. Hutan adat Mandala yang dikelola masyarakat adat di Desa Bayan merupakan bagian dari solusi, aksi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim. Ada pemanfaatannya adalah sebagai air irigasi. Kemudian pemanfaatannya untuk perpipaan air minum, itu dikelola secara swadaya. Di samping itu juga ada pemanfaatannya untuk PDAM. Nah, ini PDAM ini mengambil salah satu titik mata air yang ada di hutan adat Mandala ini, kemudian dimanfaatkan ke hilir desa-desa tetangga yang ada di sebelah Desa Bayan. Dalam pengelolaan hutan adat Mandala, sebagai pengelolaan atau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, salah satunya air, ini adalah kami membangun pemandian yang ada di ini. Ini kami kerjasama dulu dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup melalui program EP2 dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang provinsi melalui KPH Rinjani Barat. Kemudian dalam kerjasama lain, awalnya saja perintisan pemandian Mandala itu dengan Bank Mandiri melalui program British Council tahun 2012 yang lalu. Pengelolaan hutan adat ini kami rasakan dengan secara kearifan lokal, pengelolaan perlindungannya melalui awik-awik itu cukup bermanfaat, cukup baik bagi kami masyarakat adat Desa Bayan. Dalam pengelolaan hutan secara adat ini tentu akan berdampak terhadap perubahan iklim. Tetapi kami di sini di Desa Bayan dalam tetap menjaga kelestarian ini sehingga dampak terhadap kekeringan itu tidak ada. Bahkan sampai saat ini tetap aman dengan posisi keberadaan mata air kami yang masih mencukupi untuk air irigasi, untuk air minum, dan sebagainya. Bahkan kami memanfaatkan mata air Mandala ini sebagai salah satu destinasi pemandian yang ada di tengah-tengah hutan adat Mandala ini. Masyarakat adat memandang bahwa manusia merupakan bagian dari alam yang harus saling menjaga dan memelihara. Masyarakat adat memiliki pengetahuan bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka. Hutan adat Mandala ini kami laksanakan tiap tahun, tetapi bulannya adalah seperti bulan Oktober, November, guys.
sebelum turun bibit sudah kami laksanakan upacaranya yang disebut Selamat Olor. Selamat Olor ini yang diikuti oleh masyarakat adat. Hutan dan mata air ini artinya multifungsi ya. Hutan ini ya kita pelihara karena ada mata air di sini. Pesan orang tua kami dahulu ya, kalau sudah gundul hutan ini berarti mata air ini akan hilang. Oleh karena itu ya ritual atau adat seperti Selamat Olor ini selalu kami adakan, kami ingat daripada pesan-pesan para leluhur dahulu gitu. Karena kalau hutan ini akan terkikis, akan habis, terbabat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka itu kami takut akan adanya terjadi longsor, erosi, atau terjadi banjir bandang dan sebagainya itu. Airnya hanya sepintas, tidak bisa mengendap di hutan itu. Jadi mata air ini jelas dia akan kering nanti. Itulah tujuan daripada Selamat Olor ini ya. Kita bermohon kepada Yang Maha Kuasa supaya mata air ini tetap dan hutan ini tetap dilindungi, kan seperti itu aja. Awik-awik ini diputuskan bukan hanya oleh pemerintah ya. Ini masyarakat adat dan masyarakat anggota Subak yang memutuskan. Tetapi harus dilibatkan juga pemerintah seperti kepala desa, kehutanan atau kecamatan ya untuk menyaksikan tentang adanya awik-awik itu. Barang siapa yang sengaja maupun tak sengaja menebang pohon ini, baik itu untuk keperluan pribadi apalagi diperjualbelikan, tidak boleh sama sekali, karena sanksinya sengaja kami perberat. Kalau ada satu pohon saja 1 ekor kerbau dan 1 kintal beras dan beberapa ekor ayam, ayamnya sudah lengkap, ada yang berumbun, ada yang hitam, ada yang putih mulus. Itu harus diadakan oleh orang yang menebang pohon itu sendiri. Nah kemudian hasil daripada dendanya itu, denda awik-awik itu kita upacarakan bersama-sama. Masyarakat adat juga memiliki hukum adat terkait hal tersebut, serta memiliki kelembagaan adat.